Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah teori organisasi dan kepemimpinan. Hari ini kita akan membahas tentang konsep individu dan kelompok dalam organisasi. Jadi unsur pokok dalam organisasi adalah individu. Jika tidak ada individu dalam organisasi, maka organisasi tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah jalan. Nah, setiap individu dalam organisasi ini memiliki kebutuhan. Antaranya yaitu untuk membuat individu mau bekerja sama, organisasi harus menawarkan imbalan yang menarik. Dan begitu pula sebaliknya, individu harus memberikan sumbangan atau kerja untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Manusia itu selalu mempunyai aktivitas dan tingkah laku yang merupakan hasil proses psikologis dengan kemampuan menggunakan pilihan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Tingkah laku manusia ini dapat dipelajari misal dari persepsi atau cara pandang, proses belajarnya, proses perubahan perilakunya, dan motivasi atau dorongan untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, Chester mengeluarkan tentang hakikat individu. Jadi hakikat individu menurut Chester Barnard ini ada 3. Yang pertama yaitu individu adalah diskrit. Diskrit ini termaksudnya terpisah dan bersifat kebendaan, tapi sekaligus bagian dari lingkungannya dan tidak bebas dari pengaruh lingkungan. Jadi seolah individu ini adalah benda tetapi benda yang menjadi bagian dari lingkungan dan tidak bebas dari pengaruh lingkungan. Hakikat yang kedua yaitu manusia memiliki kapasitas untuk mengalami sesuatu dan mengadakan penyesuaian berdasarkan hasil belajar yang tidak hanya bersifat biologis saja. Jadi maksudnya yaitu manusia mengalami sesuatu, kemudian juga beradaptasi berdasarkan hasil belajar. Jadi tidak serta-merta hanya bersifat biologis atau dari lahir saja, tapi mereka memiliki kemampuan untuk belajar, meningkatkan kapasitas untuk mengerjakan suatu hal. Yang ketiga yaitu organisme manusia tidak akan berfungsi kecuali dalam hubungannya dengan manusia lain. Jadi, manusia itu tidak berguna jika tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi, konsep manusia sebagai makhluk sosial ini tidak hanya saling membutuhkan, tapi juga berhubungan dengan orang lain. Konsep manusia sebagai makhluk sosial ini kan manusia membutuhkan orang lain. Nah, jadi manusia perlu melakukan hubungan dengan orang lain. Nah, selain itu ada juga teori motivasi dari Abraham Maslow. Ini teori yang sangat terkenal, yaitu dari tahap awal, tahap paling bawah itu ada yang namanya kebutuhan fisiologis. Ini terkait dengan kebutuhan pokok manusia seperti makanan, minuman, kemudian juga tempat tinggal, pakaian, istirahat, dan yang lain-lain. Kemudian di tahap selanjutnya, setelah tahap kebutuhan pokok, ada rasa aman. Rasa aman ini seperti merasa tentram, kemudian menghadapi situasi yang teratur, stabil, baik kehidupan sosial maupun kehidupan ekonominya. Kemudian yang ketiga yaitu tahap sosial. Sosial ini termasuk afeksi, relasi, atau keluarga. Di aspek sosial ini, seseorang membutuhkan kasih sayang, kemudian hubungan yang lebih bersifat sosial. Kemudian tahap keempat yaitu penghargaan. Penghargaan ini seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, seperti jabatan, semacam itu.
Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan yang lain-lain. Jadi kalau aktualisasi diri ini sudah dalam puncaknya teori motivasi. Selanjutnya yaitu ada teori individu. Jadi yang pertama teori dua faktor. Jadi faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor pemuas dan faktor lingkungan. Faktor pemuas itu meliputi prestasi, pengakuan akan hasil, pekerjaan yang menarik, tanggung jawab, dan perasaan maju atau berkembang. Sedangkan faktor lingkungan terdiri dari kebijakan organisasi, supervisi, kondisi kerja, hubungan antara manusia, uang, status, dan rasa aman. Faktor lingkungan merupakan syarat tercapainya perasaan puas walaupun tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi faktor lingkungan ini bisa menyokong munculnya faktor pemuas ya, tapi tidak terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya ada teori X dan teori Y. Teori X ini berasumsi bahwa manusia lebih senang diawasi, tidak senang menerima tanggung jawab, malas, dan selalu ingin aman saja. Motivasi kerja yang utama adalah uang. Manusia mau bekerja karena ada insentif atau hukuman. Ini agak mendiskreditkan manusia ya, tapi ya memang ada sebagian manusia yang seperti itu. Tapi teori Z ini berpendapat sebaliknya. Jadi teori Z ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia itu suka bekerja, kreatif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu teori ekspektasi. Teori ekspektasi ini mendasarkan pada dua asumsi. Yang pertama yaitu manusia meletakkan nilai pada sesuatu yang diharapkan karena itu mempunyai preferensi. Yang kedua yaitu perlu dipertimbangkannya keyakinan manusia bahwa yang dikerjakan akan memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan yang diharapkan. Kemudian ada teori prestasi. Teori prestasi ini pada dasarnya motivasi seseorang ditentukan oleh tiga kebutuhan. Yang pertama yaitu kekuasaan atau need for power. Kemudian juga yang kedua afiliasi atau need for affiliation. Ini termasuk kerjasama, koneksi, link, jaringan semacam itu ya. Afiliasi ini maksudnya bersekutulah, bekerja sama. Dan kebutuhan keberhasilan atau need for achievement, NH. Jadi orang yang memiliki ciri-ciri NH ini adalah orang yang memiliki kesediaan untuk memikul tanggung jawab, kemudian berani mengambil resiko, bersedia mencari informasi untuk mengukur kemajuannya, dan kepuasan akan apa yang dikerjakan. Ini peran individu dalam organisasi, yaitu manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya ini secara garis besar manusia dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama berhubungan dengan aspek lingkungan seperti faktor geografis, faktor sarana prasarana yang diperlukan organisasi. Yang kedua yaitu aspek sosial, meliputi subsistem dari organisasi yang lebih besar dan mempunyai lingkungan sosial yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu aspek yang berhubungan dengan aspek individual, meliputi hubungan interrelasi antara individu secara sistematik. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan variabel-variabel lain. Jadi dalam organisasi itu kan setiap individu harus bekerja sama ya demi tercapainya kebutuhannya dia sendiri dan juga untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, dalam kerjasama itu juga kerjasama sebagai peran individu dalam organisasi itu memiliki ciri-ciri. Di antaranya yaitu adanya komunikasi antara orang-orang yang bekerja sama. Individu dalam organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan kerjasama tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi memang komunikasi atau kerjasama ini memiliki beberapa tujuan dan beberapa ciri, yaitu komunikasi antara orang yang bekerja sama, antara individu, kemudian individu tersebut mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Jadi bukan individu yang
bekerja sendirian tanpa merugikan rekan kerjanya, tapi ia bisa membangun teamwork, bekerja dalam tim atau bekerja dalam kelompok. Yang terakhir yaitu kerjasama tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kerjasama yang dilakukan memang untuk tujuan organisasi, bukan kerjasama yang ditujukan untuk misal kepentingannya sendiri. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai sistem kerjasama dalam organisasi. Kok berantakan ya? Padahal kalau di PPT bisa nggak berantakan, maaf ya. Kalau nggak, kalian lihat langsung aja di PPT kalian di laptop. Kemudian Barnard ini menyebutkan ada 3 elemen peranan individu dalam organisasi. Yang pertama, kemauan untuk bekerja sama. Jadi ketika individu tidak memiliki keinginan untuk bekerja sama, maka akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, tiap individu dalam organisasi tidak lantas memiliki intensitas kemauan yang sama untuk bekerja sama. Bahkan kebanyakan dari individu tidak memiliki kemauan untuk bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama tergantung pada kepuasan diperoleh individu tersebut dalam hasil kerjasama dalam bentuk imbalan yang diberikan oleh organisasi. Jadi maksudnya begini, karena kan individu itu tadi berharap ada imbalan, ada uang atau apa. Tapi ketika organisasi tidak bisa memberikan imbalan sesuai ekspektasi individu, maka kemungkinan besar kemauan untuk bekerja sama itu juga rendah. Yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai. Kemauan untuk bekerja sama tidak dapat dikembangkan kalau tidak ada tujuan yang jelas. Dengan sendirinya tujuan merupakan elemen penting dalam organisasi. Yang ketiga yaitu komunikasi, yaitu sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam organisasi. Jadi komunikasi dalam organisasi ini merupakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam organisasi. Misal komunikasi antara direktur utama dengan manajer pemasaran atau direktur utama dengan direktur pemasaran. Kemudian juga bisa antara karyawan teknis dengan karyawan admin, seperti itu. Contoh koordinasi di antara berbagai subsistem. Nah, dalam komunikasi ini ada 2 model komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi koordinatif, adalah komunikasi yang berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian subsistem organisasi. Termasuk dalam komunikasi ini adalah perumusan tujuan, koordinasi kegiatan dan aktivitas. Yang kedua yaitu komunikasi interaktif, adalah proses pertukaran informasi yang berjalan secara seimbang. Pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai pada dasarnya disesuaikan di antara bagian organisasi serta lingkungannya. Tadi kita sudah bahas tentang individu dalam kelompok, selanjutnya adalah kelompok dalam individu dalam kelompok, individu dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu pembentukan kelompok dalam organisasi. Kita bahas terlebih dahulu dari teori pembentukannya. Menurut Darwin dan Alexander, tujuan kelompok yaitu mencapai tujuan dengan memberikan arah kepada bawahan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pemeliharaan integritas kelompok itu sendiri dengan memperbaiki hubungan di antara para anggota kelompok. Nah, jadi yang pertama itu pencapaian tujuan. Dia ada arahan dari atasan kepada bawahan dengan tujuan mereka mau bekerja sama untuk mencapai keberhasilan organisasi. Kemudian juga pemeliharaan integritas, yaitu untuk memperbaiki hubungan di antara para anggota kelompok. Selanjutnya yaitu teori pembentukan kelompok juga, yaitu penyesuaian dan keberhasilan organisasi dapat mencapai keberhasilan dengan cara-cara individu maupun kelompok jika mereka bisa menyesuaikan diri dalam organisasi. Jadi ketika mereka bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi organisasi, maka akan dapat menghasilkan keseimbangan yang saling menguntungkan, baik di antara individu, kelompok maupun organisasi itu sendiri. Makanya harus ada sinergitas di antara subsistem di dalam organisasi. Semakin besar kemampuan individu dan kelompok mempertahankan dan membiasakan diri, semakin banyak pula penyesuaian organisasi yang dijalankan, dan semakin besar pula peluang tercapainya tujuan organisasi.
kebutuhan untuk melanjutkan penyesuaian individu dan organisasi harus menyesuaikan pula dengan perubahan yang terjadi. Jadi individu dan organisasi ini harus bisa lebih fleksibel dan dinamis untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Karena perubahan yang ada itu tidak hanya di dalam internal organisasi, tapi juga dari eksternal organisasi. Nah, untuk perubahan yang terjadi di eksternal ini membutuhkan usaha yang lebih ya dari setiap individu, kelompok, dan suatu organisasi. Nah, kita kan sudah membahas tentang teori pembentukan kelompok dalam organisasi. Selanjutnya saya minta kalian untuk menguraikan apa peranan kelompok dalam organisasi. Saya ulangi, apa peranan kelompok dalam organisasi? Jawabannya bisa kalian kirimkan melalui Google Form yang sekaligus akan menjadi form presensi pada pertemuan kali ini. Baik, begitu saja. Oh ya, deadline-nya nanti Senin 28 September 2020 jam 17.00 atau jam 5 sore ya. Kalian langsung kerja cepat aja. Tidak usah ditunda-tunda tugasnya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, lanjut saja diskusi di grup. Terima kasih, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.